Rumah kayu kakek. Angin sore berdesir pelan saat mobil tua yang kami tumpangi memasuki jalan tanah di ujung desa. Di kanan kiri hanya ada kebun karet dan pohon-pohon tinggi yang seperti berbisik satu sama lain. Rumah kayu itu berdiri sendiri di tengah lahan luas. Rumah peninggalan kakek. Sudah 5 tahun sejak kakek meninggal, dan tak ada satupun dari keluarga yang berani menempatinya lagi. Tapi karena urusan warisan, aku Raka bersama 2 sepupuku, Dimas dan Sari, terpaksa datang untuk membersihkannya. Begitu turun dari mobil, aroma kayu lapuk langsung menusuk hidung. Cat coklatnya sudah mengelupas. Jendelanya tertutup rapat, tapi tirainya bergerak pelan, padahal tak ada angin. "Ada yang buka jendela tadi?" tanya Sari pelan. Kami saling pandang. Tak ada yang menjawab. Malam pertama, kami memutuskan menginap semalam. Kata warga sekitar, sebaiknya jangan terlalu lama di situ. Rumah itu masih dihuni. Kata seorang bapak warung tadi siang. "Kucing?" tanya Dimas bercanda. Bapak itu hanya tersenyum tipis. "Bukan. Malam turun lebih cepat di sana. Lampu rumah menyala redup. Kayu-kayu tua berderit seperti ada yang berjalan di atasnya. Krek, krek, krek. Rumah tua wajar bunyi. Gumamku mencoba menenangkan diri. Tapi bunyi itu jelas bukan sekadar kayu menyusut. Itu seperti langkah kaki. Pelan, berat, mengitari ruang tamu. Tiba-tiba tok, tok. Suara ketukan dari pintu belakang. Kami membeku. Jam menunjukkan pukul 04.07. Dimas dengan nekat mendekat dan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya kebun gelap dan bau tanah basah yang anehnya bercampur aroma minyak kayu putih. Aroma yang selalu dipakai kakek. Foto di dinding. Saat kembali ke ruang tengah, aku melihat sesuatu, darahku dingin. Foto keluarga yang tadi siang masih utuh. Kini kacanya retak. Tepat di wajah kakek. Dan di bawah foto itu, ada kursi goyang tua milik kakek yang kini bergerak pelan. Krek, krek, tanpa ada yang duduk. Sari mulai menangis. "Kita pulang aja, Rah." Tapi sebelum aku menjawab, terdengar suara berat dari arah dapur. Suara yang sangat kami kenal. "Kenapa baru sekarang kalian datang?" Jantungku serasa berhenti. Itu suara rahasia yang terkubur. Dimas memberanikan diri ke dapur. Aku mengikutinya. Lampu dapur mati sendiri, gelap total. Lalu dalam samar cahaya bulan dari jendela, kami melihat sosok berdiri di sudut ruangan. Tinggi, membungkuk, mengenakan sarung kotak-kotak. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya merah redup. "Kakek!" Suaraku bergetar. Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya menunjuk ke lantai, tepat di bawah papan kayu dapur, lalu menghilang begitu saja. Kami mengumpulkan keberanian membuka papan lantai yang ditunjuk. Di bawahnya ada kotak kayu kecil. Di dalamnya bukan harta, bukan surat wasiat, tapi foto lama. Foto seorang anak kecil yang tidak kami kenal. Di belakang foto tertulis, "Maafkan kakek." Saat kami bertanya pada ibu keesokan harinya, wajahnya pucat. Ternyata sebelum ayahku lahir, kakek pernah kehilangan anak pertamanya. Anak itu hilang di kebun belakang rumah. Tak pernah ditemukan. Dan sejak hari itu, kakek sering bicara sendiri di dapur, tepat di tempat papan kayu itu berada. Terakhir kali kami meninggalkan rumah itu pagi harinya. Tapi sebelum mobil berjalan, aku menoleh ke arah jendela kamar kakek. Di sana, ada 2 sosok berdiri. Satu tinggi membungkuk, satu lagi kecil. Keduanya memandang ke arahku, dan kursi goyang itu kembali bergerak pelan. Krek! Seolah rumah kayu itu tak pernah benar-benar kosong. Kutukan tanah jahanam. Angin sore berembus pelan menyapu ladang kosong di ujung desa Sungai Merah. Tanah itu luas, kering, dan retak seperti kulit yang tak pernah disentuh air. Warga menyebutnya tanah jahanam. Bukan tanpa alasan. Konon, siapapun yang berani menginjakan kaki di sana saat matahari tenggelam tidak akan kembali dengan jiwa yang utuh. Raka dan 3 temannya, Dimas, Arif, dan Tio, tidak percaya dengan cerita itu. Mereka menganggap hanya mitos orang tua untuk menakut-nakuti anak muda. "Ah, paling cuma tanah bekas kebakaran biasa," kata Dimas sambil menendang batu kecil. Malam itu, tepat setelah maghrib, mereka nekat memasuki tanah jahanam untuk membuat konten uji nyali. Langit mendadak terasa lebih gelap dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya sunyi yang terasa menekan dada. Langkah mereka berhenti ketika mencium bau menyengat, seperti daging terbakar. "Lo cium itu?" bisik Arif. Belum sempat dijawab, tanah di bawah kaki Tio tiba-tiba ambles. Ia terjatuh sambil berteriak. Saat mereka menolongnya, tangan Tio gemetar. "Tanahnya hangat," ucapnya pelan. "Hangat?" Raka menyentuh permukaan tanah. Benar. Bukan sekadar hangat, tapi panas, seperti ada bara hidup di bawahnya. Tiba-tiba door! Suara ledakan kecil dari dalam tanah. Retakan-retakan mulai melebar mengeluarkan asap tipis berwarna kehitaman.
Dari celah retakan itu muncul suara, rintihan, tangisan, jeritan minta tolong. Bukan satu suara, tapi banyak. Arif mundur perlahan. Ini bukan tempat biasa. Tanah mulai bergetar. Dari retakan muncul tangan-tangan hitam gosong meraih-raih udara. Kulitnya melepuh, kukunya panjang, beberapa masih mengeluarkan asap tipis. Tio menjerit histeris ketika salah satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. "Tarik gue, tarik!" teriaknya. Raka dan Dimas berusaha menarik Tio, tapi cengkeraman itu kuat, sangat kuat. Tangan-tangan lain ikut muncul memegangi kaki dan tubuh Tio. Dan dalam hitungan detik, Tio ditarik masuk ke dalam tanah. Jeritannya menghilang begitu saja. Tanah kembali menutup, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya tersisa bekas hangus dan bau daging terbakar yang semakin pekat. Mereka berlari keluar dari tanah jahanam dengan napas terengah-engah. Namun sejak malam itu, kutukan belum selesai. Dimas mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia melihat Tio berdiri di tengah ladang. Tubuhnya gosong, kulitnya mengelupas, matanya kosong. "Masih panas," bisik Tio dalam mimpi itu. Beberapa hari kemudian, tubuh Dimas tiba-tiba demam tinggi. Anehnya, kulitnya terasa panas seperti bara. Dokter tak menemukan penyebabnya. Di rumah sakit, Raka melihat sesuatu di bawah ranjang Dimas. Tanah. Segenggam tanah hitam mengepul tipis. Lalu terdengar suara yang sama seperti malam itu. Rintihan, jeritan, dan bisikan pelan. "Kalian sudah menginjak tanah kami, sekarang gantian." Lampu rumah sakit berkedip. Tubuh Dimas melengkung kaku. Kulitnya menghitam, retak seperti tanah kering. Dan di sebuah kampung tua di pesisir Sumatera, masyarakat mengenal satu sosok yang namanya jarang disebut selepas maghrib. Mereka menyebutnya hantu putung sarung. Konon, puluhan tahun lalu, hiduplah seorang pemuda bernama Rahmat. Ia dikenal alim, selalu mengenakan sarung kemanapun pergi. Rahmat bekerja sebagai penjaga surau kecil di tepi hutan bakau. Setiap malam, ia berjalan sendirian membawa lampu minyak, memastikan surau tetap bersih dan aman. Namun kampung itu sedang dirundung konflik. Sekelompok perampok kerap bersembunyi di hutan. Mereka curiga Rahmat melaporkan keberadaan mereka pada warga. Padahal, Rahmat tak pernah tahu apa-apa. Suatu malam, saat angin laut berembus kencang dan bulan tertutup awan, Rahmat dikepung di jalan setapak. Tanpa banyak bicara, para perampok menyerangnya. Dalam gelap dan panik, tubuh Rahmat ditebas hingga kepalanya terpisah. Sarung yang selalu ia kenakan terseret darah, tersangkut di akar bakau. Tubuhnya tak pernah ditemukan utuh. Warga hanya menemukan sarungnya yang robek dan berlumuran tanah. Sejak saat itu, teror pun dimulai. Beberapa nelayan yang pulang malam mengaku melihat sosok tanpa kepala berdiri di pematang tambak. Ia memakai sarung lusuh, berjalan terhuyung sambil memegang sesuatu di tangan kirinya, seperti mencari sesuatu yang hilang. Suara kain terseret tanah terdengar setiap malam Jumat. SRRT, 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 anak-anak dilarang keluar selepas Isya. Karena siapapun yang mendengar suara kain itu dan menoleh, akan melihat sosok tanpa kepala berdiri tepat di belakangnya. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Fikri tak percaya pada cerita itu. Ia sengaja duduk di dekat surau tua untuk membuktikan bahwa semua hanya dongeng. Tepat tengah malam, angin berhenti berembus. Suasana jadi sunyi. Lalu terdengar suara kain diseret dari arah hutan bakau. SRRT, 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 Fikri mencoba tegar. Tapi bau tanah basah dan amis darah tiba-tiba menyengat. Dari balik kabut tipis, muncul sosok tubuh tanpa kepala, sarungnya koyak di bagian bawah. Tangannya menggenggam kepala sendiri, mata kepala itu terbuka lebar. Suara lirih terdengar, seolah keluar dari tubuh tanpa leher itu. "Di mana, kepalaku yang benar?" Fikri ingin berlari, tapi kakinya kaku. Kepala di tangan sosok itu perlahan menoleh, dan tersenyum. Keesokan paginya, warga menemukan Fikri pingsan di depan surau. Rambutnya memutih sebagian. Ia tak lagi berani keluar malam. Tetua kampung akhirnya melakukan doa bersama di surau tua. Mereka percaya arwah Rahmat tak tenang karena jasadnya tak pernah dimakamkan dengan layak. Setelah dilakukan penggalian di hutan bakau, ditemukan tulang belulang yang terkubur dangkal. Sejak pemakaman itu, suara kain terseret tak pernah terdengar lagi. Namun, hingga kini, jika kau berjalan sendirian melewati hutan bakau di pesisir saat malam gelap, dan kau mendengar suara kain sarung terseret tanah, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi, anak bernyanyi. Malam itu, angin berembus pelan di desa Sungai Lirik.
Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Jam menunjukkan pukul 23.47 ketika suara itu pertama kali terdengar. Nyanyian perempuan. Lirih, merdu, tapi menusuk hati. Ah, ah! Nada tinggi yang panjang seperti seseorang sedang melantunkan lagu Nina Bobo yang patah dan retak di ujungnya. Raka, seorang mahasiswa yang baru pulang ke kampung halamannya, terbangun dari tidurnya. Ia mengira suara itu berasal dari tetangga yang sedang meninabobokan anak. Tapi semakin ia mendengar, semakin terasa ada yang janggal. Suara itu tidak memiliki lirik, hanya lengkingan nada yang naik turun. Kadang terdengar dekat, lalu tiba-tiba jauh, seolah berpindah-pindah dari atap rumah ke pohon mangga di belakang rumahnya. Keesokan paginya, Raka bertanya pada ibunya, "Mak, semalam ada orang nyanyi ya?" Wajah ibunya langsung berubah pucat. "Kau dengar juga?" Raka terdiam. Ibu Raka lalu berbisik pelan, "Sudah 2 minggu ini suara itu muncul. Kata Pak RT, itu suara kuntilanak. Jangan pernah dicari sumbernya." Raka tertawa kecil mencoba menenangkan diri. Ia tidak percaya takhayul. Menurutnya mungkin hanya suara burung malam atau orang iseng. Namun malam berikutnya suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Raka memberanikan diri membuka jendela kamarnya sedikit. Udara malam terasa dingin menusuk. Pohon mangga di belakang rumah bergoyang pelan. Lalu ia melihatnya. Di atas dahan paling tinggi, duduk seorang perempuan berambut panjang terurai. Gaun putihnya menjuntai hingga menyentuh ranting. Wajahnya tertunduk, rambut menutupi sebagian mukanya. Ia sedang bernyanyi. Suaranya tidak lagi lirih. Kini jelas. Indah, tetapi mengandung kesedihan yang dalam. Raka terpaku. Tiba-tiba perempuan itu berhenti bernyanyi. Perlahan, kepalanya menoleh. Rambutnya terbelah, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat dan senyum yang terlalu lebar. Ia tersenyum pada Raka. Dan mulai bernyanyi lagi, kali ini tepat di depan jendela. Padahal tubuhnya masih terlihat di atas pohon. Suara itu kini terdengar tepat di telinga Raka, seolah ia berdiri di belakangnya. Ah! Raka tidak berani menoleh, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. "Kau suka suaraku?" Dengan refleks, Raka menoleh ke belakang. Kosong. Namun ketika ia kembali melihat ke jendela, perempuan itu sudah berdiri di kamarnya. Kakinya tidak menyentuh lantai. Gaun putihnya kotor oleh tanah dan bercak merah kecoklatan. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya terlihat senyum menganga. Ia kembali bernyanyi. Semakin keras, semakin melengking. Kaca jendela bergetar. Lampu kamar berkedip. Anak bernyanyi. Malam itu, angin berembus pelan di desa Sungai Lirik. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Jam menunjukkan pukul 23.47 ketika suara itu pertama kali terdengar. Nyanyian perempuan. Lirih, merdu, tapi menusuk hati. Ah, ah! Nada tinggi yang panjang seperti seseorang sedang melantunkan lagu Nina Bobo yang patah dan retak di ujungnya. Raka, seorang mahasiswa yang baru pulang ke kampung halamannya, terbangun dari tidurnya. Ia mengira suara itu berasal dari tetangga yang sedang meninabobokan anak. Tapi semakin ia mendengar, semakin terasa ada yang janggal. Suara itu tidak memiliki lirik, hanya lengkingan nada yang naik turun. Kadang terdengar dekat, lalu tiba-tiba jauh, seolah berpindah-pindah dari atap rumah ke pohon mangga di belakang rumahnya. Keesokan paginya, Raka bertanya pada ibunya, "Mak, semalam ada orang nyanyi ya?" Wajah ibunya langsung berubah pucat. "Kau dengar juga?" Raka terdiam. Ibu Raka lalu berbisik pelan, "Sudah 2 minggu ini suara itu muncul. Kata Pak RT, itu suara kuntilanak. Jangan pernah dicari sumbernya." Raka tertawa kecil mencoba menenangkan diri. Ia tidak percaya takhayul. Menurutnya mungkin hanya suara burung malam atau orang iseng. Namun malam berikutnya suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Raka memberanikan diri membuka jendela kamarnya sedikit. Udara malam terasa dingin menusuk. Pohon mangga di belakang rumah bergoyang pelan. Lalu ia melihatnya. Di atas dahan paling tinggi, duduk seorang perempuan berambut panjang terurai. Gaun putihnya menjuntai hingga menyentuh ranting. Wajahnya tertunduk, rambut menutupi sebagian mukanya. Ia sedang bernyanyi. Suaranya tidak lagi lirih. Kini jelas. Indah, tetapi mengandung kesedihan yang dalam. Raka terpaku. Tiba-tiba perempuan itu berhenti bernyanyi. Perlahan, kepalanya menoleh. Rambutnya terbelah, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat dan senyum yang terlalu lebar. Ia tersenyum pada Raka. Teror tumbal proyek. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya di lokasi proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Sukamaju. Proyek besar yang katanya akan membawa kemajuan, tapi sejak awal, ada sesuatu yang terasa salah.
Warga sekitar sudah memperingatkan. Tanah itu bekas kuburan tua, jangan dibangun sembarangan, kata Pak Lurah waktu rapat pertama. Tapi kontraktor dari kota hanya tertawa kecil. Ah, itu cuma mitos orang kampung. Proyek tetap berjalan. Malam pertama. Dimas, salah satu pekerja lembur, sedang berjaga sendirian di pos keamanan. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara, tok, 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 seperti suara palu memukul tiang besi. Padahal, semua pekerja sudah pulang. Dimas keluar pos dengan senter di tangan. Ia menyusuri area tiang pancang yang berdiri seperti bayangan hitam raksasa. Suara itu berhenti. Tapi dari kejauhan, ia melihat sesosok pria berdiri di ujung jembatan setengah jadi. Badannya penuh lumpur. Wajahnya pucat. Matanya kosong. "Pak, lagi ngapain malam-malam?" tanya Dimas gemetar. Sosok itu perlahan menoleh. Lehernya miring hampir patah, dan dengan suara berat bergetar ia berkata, "Aku belum selesai." Lampu proyek tiba-tiba mati. Gelap total. Kecelakaan aneh. Sejak malam itu, kecelakaan mulai terjadi. Pekerja jatuh tanpa sebab. Alat berat rusak mendadak. Tiang beton retak padahal baru dicor. Yang paling parah, seorang pekerja bernama Rahmat ditemukan tewas tertimbun longsoran tanah. Anehnya, posisi tubuhnya seperti berlutut, seolah sedang disembelih. Di tanah dekat jasadnya, ditemukan bekas simbol aneh, lingkaran dengan 5 garis seperti cakaran. Warga mulai berbisik. Itu tumbal, konon, setiap proyek besar di tanah angker harus memberikan penunggu agar bangunan berdiri kokoh. Rahasia mandor. Suatu malam, Dimas tanpa sengaja mendengar percakapan antara mandor proyek dan seorang pria tua misterius. "Kita sudah kasih 1. Kenapa masih minta lagi?" bisik mandor panik. Pria tua itu tersenyum tipis. "Tanah ini haus. 1 tidak cukup." Dimas terdiam. Dadanya sesak. Jadi, Rahmat memang sengaja? Belum sempat ia pergi, tiba-tiba tanah di bawahnya terasa lembek. Dari dalam lumpur, tangan-tangan hitam muncul dan mencengkeram kakinya. Suara berbisik menggema, "Kami belum tenang." Teror puncak. Malam peresmian proyek tiba. Lampu sorot menyala terang. Pejabat datang. Doa dipanjatkan. Tapi saat pita hendak digunting, jembatan bergetar. Retakan besar muncul di tengah badan jembatan. Dari celah beton, sosok-sosok berlumpur muncul satu persatu. Bukan 1. Bukan 2. Puluhan. Wajah mereka penuh tanah, mata kosong, leher miring patah. Mereka berdiri di atas jembatan yang mulai runtuh. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, setiap bulan Ramadan selalu terasa berbeda. Bukan karena lampu-lampu hias atau suara anak-anak bermain petasan, tapi karena satu nama yang selalu disebut dengan suara berbisik, Dimas. Dimas adalah remaja 19 tahun yang dikenal pendiam. Tahun lalu, tepat 3 hari sebelum Ramadan, ia ditemukan meninggal secara misterius di kamar kosnya. Warga bilang itu karena sakit. Tapi tetangganya bersumpah, malam sebelum Dimas meninggal, terdengar suara ketukan pelan di jendela, tepat pukul 3 dini hari. Sejak saat itu, setiap sahur tiba, teror dimulai. Malam pertama Ramadan. Jam menunjukkan pukul 3.10. Warga mulai bangun untuk sahur. Tiba-tiba terdengar suara lonceng sepeda berdering panjang di gang sempit. Aneh, karena tak ada tukang sayur lewat jam segitu. Lalu terdengar suara. "Bangun, sahur." Suaranya lirih. Serak. Seperti suara orang yang tenggorokannya kering. Pak Rashid, yang rumahnya paling dekat dengan kos lama Dimas, memberanikan diri mengintip dari jendela. Di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sosok putih berdiri kaku. Tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya pucat kebiruan, dengan mata cekung hitam menatap lurus ke arahnya. Pocong. Dan yang paling membuat darahnya membeku, wajah itu adalah wajah Dimas. Malam kedua. Seorang ibu yang bangun sahur mendengar suara loncatan di atas genteng rumahnya. Bag! 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 Pelan tapi teratur. Ia pikir itu kucing. Sampai suara itu berhenti tepat di atas kamarnya.
Kemudian terdengar suara bisikan tepat di telinganya. "Aku belum sempat sahur terakhirku." Ia menjerit. Ketika suaminya menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai kamar, ada bekas tanah merah berceceran, seperti tanah kuburan yang masih basah. Desa mulai panik. Setiap malam sahur, selalu ada yang melihat pocong itu. Kadang berdiri di ujung gang. Kadang duduk di atas sumur tua. Kadang melompat perlahan mengitari masjid saat adzan subuh berkumandang. Anehnya, pocong itu tidak pernah muncul setelah matahari terbit. Seorang ustaz desa akhirnya mencoba menelusuri. Ia menemukan fakta mengerikan, saat Dimas dimakamkan, tali pocongnya tidak dilepas sempurna. Salah satu ikatan di bagian kepala masih terikat kencang. Konon, jika tali kafan tidak dilepas, arwahnya sulit tenang. Malam ke-10 Ramadan, warga berkumpul di pemakaman setelah sahur. Mereka membaca doa bersama. Suasana mencekam. Kabut tipis menyelimuti makam Dimas. Tiba-tiba tanah makamnya bergerak pelan. Dan dari balik kabut, sosok itu muncul lagi. Pocong Dimas. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Wajahnya bukan hanya pucat, tapi menangis. Air mata hitam mengalir dari matanya. Ia tidak melompat. Ia berdiri. Perlahan, kepalanya miring tak wajar. Aku kedinginan. Lampu-lampu pemakaman mendadak padam. Terdengar suara tali kain yang mengencang. KRKKK, KRKKK. Ketika listrik kembali menyala, makam Dimas sudah rata kembali. Sepi. Sunyi. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, di sebuah desa terpencil di pinggir hutan karet, hiduplah seorang tukang kayu tua bernama Pak Darma. Ia terkenal pandai membuat mainan anak-anak dari kayu sisa tebangan. Namun, tak ada yang tahu bahwa salah satu karyanya bukan sekadar mainan biasa. Semua bermula pada tahun 1965. Saat itu, desa sering dilintasi rel tua peninggalan zaman kolonial. Rel itu sudah tak aktif, berkarat, dan tertutup ilalang. Konon, dulu pernah terjadi kecelakaan kereta yang menewaskan satu keluarga kecil, seorang ibu dan anak laki-lakinya. Sejak kejadian itu, warga sering mendengar suara peluit kereta di malam hari, padahal tak ada kereta yang lewat. Suatu sore, Pak Darma menemukan potongan kayu jati tua di dekat rel tersebut. Aneh ya, kayu itu masih utuh meski rel di sekitarnya lapuk dimakan waktu. Tanpa pikir panjang, ia membawa kayu itu pulang dan membuat sebuah mainan, kereta kecil dengan 3 gerbong. Kereta kayu itu terlihat indah. Roda-rodanya bisa berputar, bahkan jika disentuh sedikit saja, ia meluncur sendiri di lantai. Pak Darma memberikannya kepada cucunya, Rian. Malam pertama, Rian terbangun karena mendengar suara, tuk, tuk, tuk. Seperti roda kayu berputar. Saat ia membuka mata, ia melihat kereta kayu itu berjalan sendiri di lantai kamar, mengelilingi tempat tidurnya. Rian mengira ia bermimpi. Namun malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Disertai suara peluit kereta yang lirih. Tutut. Rian memberanikan diri bangun. Saat ia menunduk ke bawah ranjang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di gerbong terakhir, ada sosok anak kecil duduk diam. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Ia tersenyum. Kereta ini harus pulang, bisiknya. Keesokan paginya, Rian demam tinggi. Ia terus mengigau tentang rel tua dan stasiun gelap di tengah hutan. Pak Darma akhirnya teringat asal kayu itu. Dengan tangan gemetar, ia membawa kereta kayu tersebut kembali ke rel tua saat malam tiba. Namun ketika ia sampai di sana, rel itu tampak berbeda. Ilalang tersibak seperti jalur yang baru dilalui. Kabut tebal turun, dan samar-samar terdengar suara kereta mendekat. Tiba-tiba, rel bergetar. Di hadapannya muncul bayangan kereta hitam tanpa lampu. Dari salah satu jendela, tampak seorang ibu memeluk anak kecil. Pak Darma meletakkan kereta kayu di atas rel. Dalam sekejap, mainan itu bergerak sendiri dan menghilang di telan kabut. Sejak malam itu, suara peluit tak pernah terdengar lagi. Namun, bertahun-tahun kemudian, di desa sebelah, seorang pedagang mainan menjual kereta kayu tua dengan 3 gerbong. Dan jika diperhatikan baik-baik, di gerbong terakhir, ada ukiran kecil berbentuk wajah anak yang tersenyum. Konon, siapapun yang memainkan kereta kayu itu sendiri
Ada apa di basement rumah nenek? Angin sore berhembus pelan saat mobilku berhenti di depan rumah kayu tua milik nenek. Rumah itu berdiri sendiri di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana selalu terasa lebih gelap, bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Sudah 5 tahun aku tidak menginjakan kaki di sini. Sejak kecil, ada satu tempat yang selalu dilarang nenek untuk kudatangi. Basement. Apapun yang mendengar dari bawah, jangan pernah turun, pesan nenek dulu, dengan tatapan yang tak pernah bisa kuterjemahkan. Takut atau memperingatkan? Sekarang nenek sudah tiada. Rumah itu diwariskan kepadaku, dan larangan itu ikut terkubur bersamanya. Malam pertama, aku mencoba tidur di kamar lama. Bau kayu lapuk dan kapur barus masih sama. Jam dinding berdetak pelan, tepat pukul 12. Suara kayu berderit dari lantai bawah. Kupikir hanya rumah tua yang memuai karena dingin, tapi lalu terdengar sesuatu yang lain. Tok, 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 seperti ada yang mengetuk dari bawah lantai. Jantungku berdegup kencang. Basement berada tepat di bawah ruang tengah. Aku menahan napas. Tok, tok, 3 ketukan. Berhenti. Lalu terdengar suara gesekan, seperti kuku panjang menyeret semen. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus. Tapi suara itu terlalu teratur, seperti seseorang. Pagi harinya aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di ruang tengah, tepat di atas pintu basement yang tertutup rapat dengan rantai besi, ada bekas goresan baru di lantai kayu. 3 garis panjang, seperti bekas kuku. Dan rantai yang kemarin berkarat, kini terlihat lebih tegang. Seolah ada yang menariknya dari dalam. Aku mencoba mengabaikannya sampai malam kedua. Tepat pukul 11 lagi. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara pelan, seperti bisikan. Buka! Aku membeku di tempat tidur. Dingin. Suara itu serak. Lemah. Seperti seseorang yang lama tak berbicara. Aku menutup telinga. Kamu sudah besar sekarang. Tubuhku gemetar. Suara itu mirip suara nenek. Aku tak kuat lagi. Dengan senter di tangan, aku turun ke ruang tengah. Cahaya lampu redup bergoyang tertiup angin. Rantai di pintu basement bergerak pelan, padahal tak ada angin di dalam rumah. Buka. Air mataku menetes tanpa sadar. Suara itu benar-benar seperti nenek. Kalau itu nenek, jawab aku. Kenapa di bawah? Teriakku dengan suara bergetar. Sunyi. Lalu terdengar tawa pelan. Bukan tawa nenek. Tawa yang terlalu dalam, terlalu berat. Rantai bergetar semakin kuat. Dan tanpa ku sentuh, rantai itu terlepas. Pintu basement terbuka perlahan. Udara dingin menyembur keluar. Bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Tangga kayu menuju kegelapan terlihat seperti mulut yang siap menelan. Aku tahu seharusnya aku lari. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Aku melangkah turun. 1 anak tangga. 2, 3. Senterku menyorot ruangan sempit dengan dinding semen lembab. Di tengah ruangan ada kursi kayu tua. Dan di atas kursi itu, boneka kain kecil milikku waktu kecil, yang dulu hilang. Boneka itu kini duduk tegak. Kepalanya miring, dan matanya bergerak mengikuti cahaya senterku. Tiba-tiba pintu basement di atas. Sam! Tertutup. Aku berteriak. Dalam kegelapan, terdengar langkah kaki mengitari ruangan. Pelan, menggesek, mengelilingiku. Senterku berkedip. Lalu mati. Aku sendirian. Dan di telingaku terdengar bisikan tepat di belakang leherku. Aku bukan nenekmu. Napas dingin menyentuh kulitku. Dia yang mengurungku di sini. Tanganku meraba-raba dinding. Lalu sesuatu menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, basah, mencengkeram. Aku menjerit dan meronta, tapi pegangan itu semakin kuat. Dari kegelapan muncul wajah pucat dengan mata hitam kosong, tersenyum terlalu lebar. Kamu penggantinya sekarang. Pagi harinya, tetangga menemukan rumah itu sunyi. Pintu depan terbuka, tak ada tanda keberadaanku. Basement terkunci rapat dengan rantai berkarat seperti... Di sebuah kota kecil dekat hutan pinus di Amerika, penduduk sering mendengar suara tawa perempuan yang melengking di malam hari. Awalnya, mereka mengira itu hanya suara binatang liar. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan selalu diiringi hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Kisahnya bermula ketika seorang wanita imigran dari Asia meninggal secara misterius di sebuah kabin tua. Penduduk tidak tahu bahwa wanita itu menyimpan rahasia kelam. Ia meninggal saat mengandung, penuh dendam dan kesedihan. Rohnya berubah menjadi sosok mirip kuntilanak, namun dengan wujud yang lebih menyeramkan. Rambut hitam panjang terurai menutupi wajah pucatnya, baju putih lusuh berlumuran tanah hutan, dan matanya merah menyala seperti bara. Setiap malam, ia terlihat melayang di antara pepohonan pinus, suaranya memanggil-manggil siapapun yang lewat. Help me, find my baby. Para penduduk yang mendengarnya akan merasakan tekanan di dada, seolah hantu itu mengawasi dari balik kegelapan.
Beberapa pengendara melapor melihat sosok putih berdiri di tengah jalan sebelum tiba-tiba menghilang, meninggalkan bau tanah basah dan tangisan halus tepat di telinga mereka. Kuntilanak Amerika itu masih berkeliaran hingga kini, mencari sesuatu yang tak akan pernah ia temukan. Dan siapapun yang menjawab panggilannya, tak pernah benar-benar kembali. Di sebuah desa terpencil di perbatasan Iran Timur, terdapat legenda kelam tentang makhluk yang hanya muncul di malam tanpa bulan. Penduduk setempat menyebutnya Kuyang Iran, roh perempuan terkutuk yang terbang melayang hanya dengan kepala dan organ tubuhnya, mencari darah segar untuk mempertahankan wujudnya. Aryan, seorang pemuda perantau, tak pernah percaya dengan cerita itu. Ia datang ke desa itu untuk bekerja sebagai teknisi. Namun sejak malam pertama, ia sering mendengar bisikan aneh dari balik jendela rumah kontrakannya. Suara lirih seperti nafas terputus-putus, seolah seseorang mengintip dari luar. Pada malam ketiga, listrik padam. Udara menjadi sangat dingin hingga napas Aryan terlihat seperti asap. Ia menyalakan lilin dan duduk menunggu. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara melengking panjang, seperti jeritan wanita, namun bercampur dengan geraman hewan. Aryan mencoba tidak panik, tetapi suara itu semakin dekat. Angin malam membawa bau busuk seperti darah basi. Dari celah jendela, ia melihat bayangan melayang di langit, kepala seorang perempuan dengan rambut panjang tusuk, bola mata yang berputar liar, dan organ tubuh menggantung di bawah rahangnya, meneteskan darah panas yang memercik tanah. Itu Kuyang Iran. Makhluk itu berhenti tepat di atas rumah Aryan. Kepalanya menoleh cepat, matanya memerah, menatap ke dalam jendela seolah bisa mendeteksi setiap denyut nadi manusia. Organ-organ yang menggantung bergerak seakan hidup sendiri, seperti tentakel yang mencari mangsa. Aryan menahan napas, berharap makhluk itu pergi. Namun tiba-tiba, suara serak terdengar dari luar jendela. "Aku mencium darahmu, manusia asing." Aryan tersentak. Lilin padam oleh hembusan angin dingin. Rumah menjadi gelap total. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, menempelkan tubuh ke dinding sambil menahan gemetar. Dari atap terdengar suara seperti sesuatu sedang menggores genteng. Lalu, duk, duk, duk. Makhluk itu mencoba masuk. Bau besi dan darah semakin pekat. Dari celah pintu, muncul tetesan cairan merah panas, darah dari organ Kuyang itu. Aryan mundur, mencoba meraih benda apapun untuk membela diri. Namun tiba-tiba suara itu berhenti, sunyi. Lalu, dari balik punggungnya, terdengar bisikan tepat di telinganya. "Aku sudah di dalam." Aryan menjerit, namun suaranya tenggelam oleh suara lengkingan Kuyang yang memecah malam. Para tetangga menemukan Aryan esok paginya, pingsan di sudut kamar, tubuhnya penuh luka goresan dan tanda gigitan. Di lantai, ada jejak darah menyeret keluar rumah, namun tidak ada yang tahu milik siapa. Sejak itu, setiap malam gelap di desa itu, penduduk mengurung diri. Dan kadang, mereka masih mendengar suara bisikan dari langit, "Aku mencium darahmu." Manusia asing. Dimas adalah seorang investor yang terlalu percaya diri. Ia menaruh seluruh tabungannya pada satu saham yang dianggapnya pasti terbang. Setiap hari ia memeriksa pergerakan harga, dan setiap malam ia tidur sambil memimpikan keuntungan besar. Namun semua berubah ketika pasar tiba-tiba jatuh. Harga saham yang ia beli terus turun, dan turun, hingga menghapus semua uang yang ia miliki. Dimas merasa dunia runtuh. Ia berhenti makan, berhenti bicara, dan matanya terus terpaku pada grafik merah yang menyala di layar laptopnya. Depresi merayap masuk seperti kabut tebal. Suatu malam, ketika harga saham itu jatuh ke titik terendah, grafik layar laptopnya mendadak bergerak sendiri. Candlestick merah memanjang seperti urat yang merayap ke seluruh layar. Monitor bergetar, dan suara statis berubah menjadi bisikan lirih. "Turun, turun, ikut turun bersamaku." Dimas terpaku. Ia mencoba mematikan laptop, tapi tombol tidak merespons. Cahaya merah dari layar menerangi wajahnya yang pucat. Tiba-tiba muncul figur samar di balik grafik, wajah seseorang yang tampak seperti dirinya. Namun matanya gelap dan mulutnya tertekuk dalam senyum menyeramkan. Sosok itu keluar perlahan dari layar, tubuhnya dibentuk oleh garis-garis grafik yang retak, seolah dibuat dari car saham yang hancur. Setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti kaca pecah. "Aku adalah dirimu, yang jatuh bersama saham itu." Dimas berteriak, mundur ke pojok kamar. Tapi sosok itu semakin dekat, bisikan depresinya semakin kuat. "Tak ada yang bisa selamat dari kejatuhan, bahkan dirimu sendiri."
Tiba-tiba sosok itu melesat dan menembus tubuh Dimas. Pemandangan terakhir yang dilihat pria itu adalah candlestick merah panjang yang terus turun tanpa henti. Tubuhnya mendadak kaku, matanya kosong menatap layar, seolah terjebak dalam grafik yang terus runtuh. Keesokan paginya, Dimas ditemukan tak bergerak di kursinya. Laptop masih menyala, menampilkan satu chart merah dengan garis yang turun menjulang ke bawah. Namun di ujung garis itu, ada bayangan wajah Dimas tertawa kecil. Sejak malam itu, banyak investor yang bermain saham hingga larut melaporkan fenomena aneh. Kadang grafik tiba-tiba membentuk siluet manusia. Kadang muncul notifikasi yang mereka tidak pernah klik. Jangan sampai kau menyusulnya. Dan dalam beberapa kasus, ketika pasar jatuh terlalu dalam, beberapa orang bersumpah mendengar bisikan dari balik layar mereka. Turun, turun, ikut jatuh bersamaku. Rico adalah seorang trader kripto fanatik. Setiap malam ia mengurung diri di kamar, memantau grafik candlestick yang terus bergerak. Baginya, tidur adalah hal yang tidak penting. Yang lebih penting adalah mencari momen, pump, yang katanya bisa membuatnya kaya dalam sekejap. Namun sejak sebulan terakhir, Rico mulai berubah. Ia semakin kurus, matanya cekung, dan tangannya terus gemetar. Semua orang mengira itu karena begadang dan stres, tapi hanya Rico yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Grafik-grafik itu mulai berbisik. Awalnya hanya suara lirih. Buy, sell, buy, sell. Rico mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasi. Tapi setiap malam suara itu makin jelas, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Suatu malam, saat harga salah satu koin favoritnya anjlok drastis, layar monitornya tiba-tiba berkedip. Grafik berubah bentuk, candlestick merah memanjang seperti tetesan darah. Di tengah layar muncul wajah samar berwarna gelap, dengan mata yang bersinar merah. Kamu sudah masuk terlalu dalam, Rico. Rico menjerit dan menjauh dari meja. Namun grafik itu terus bergerak sendiri. Garis-garis indikator berubah menjadi tangan hitam yang seperti mencoba meraih keluar dari layar. Dari speaker terdengar suara berat, seolah berasal dari kedalaman bumi. Sekarang jiwamu yang menjadi taruhan. Tangannya yang gemetar mencoba mencabut kabel monitor, tapi listrik mati seketika. Satu-satunya cahaya berasal dari layar laptop yang menyala sendiri. Chart kripto muncul lagi, tapi kali ini, harga tidak naik atau turun. Kursor bergerak sendiri, menuliskan pesan, entry terakhir. Position, hidupmu. Bayangan hitam merayap dari sudut kamar, membentuk sosok tinggi kurus dengan wajah retak-retak seperti chart yang crash. Sosok itu menempelkan tangannya ke kepala Rico. Seketika, tubuh Rico membeku. Mulutnya terbuka, matanya melotot, seakan melihat grafik neraka yang hanya bisa dilihat seorang trader naas. Keesokan paginya, Rico ditemukan tewas di depan monitor. Wajahnya penuh ekspresi teror. Di layar, chart kripto menampilkan satu candlestick merah panjang, namun bagian bawahnya seperti menyerupai bayangan tubuh Rico. Sejak itu, banyak trader malam hari mengaku melihat anomali chart, candlestick yang bergerak seperti mata, atau bayangan hitam di belakang monitor mereka. Beberapa bahkan mendengar bisikan, entry, sekarang giliranmu. Rama dulunya dikenal sebagai pemuda biasa, namun sejak kecanduan judi online, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Siang malam ia terpaku di depan layar ponselnya, mengejar kemenangan yang tak pernah datang. Setiap kali kalah, ia berteriak dan memukul meja, membuat ibunya ketakutan. Namun Rama tak peduli, dunia nyata tak lagi penting baginya, hanya angka-angka dan chip virtual yang terus berputar di kepalanya. Suatu malam, setelah kalah ratusan ribu dalam sekejap, Rama nekat meminjam uang dari rentenir. Hutangnya menumpuk, tekanan menghimpit, namun rasa kecanduan menariknya lebih dalam. Malam itu, saat hujan turun deras, Rama kembali membuka aplikasi judi. Tiba-tiba layar ponselnya menjadi gelap, lalu menyala dengan sendirinya. Di layar muncul tulisan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Putaran terakhir taruhan jiwamu. Rama tertawa kecil, mengira itu bug atau iklan aneh. Tapi saat ia mencoba menutup aplikasi, jarinya seperti terkunci. Tombol-tombol tak bisa digerakkan. Ruangan mendadak menjadi dingin, lampu berkedip-kedip, dan suara bisikan muncul dari speaker ponselnya. Kau sudah lama kami tunggu. Rama gemetar. Dalam kepanikan, ia menekan tombol, spin, tanpa sadar. Putaran berhenti, dan layar menampilkan 3 simbol tengkorak berwarna merah. Jackpot. Namun alih-alih musik kemenangan, suara jeritan panjang menggema dari ponsel. Bayangan hitam merayap keluar dari layar seperti asap yang mengental,
membentuk wujud sosok manusia dengan mata merah membara. Sosok itu menatap tepat ke arah Rama. "Taruhanmu kami terima, jiwamu milik kami mulai malam ini." Rama ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu menancapkan lengannya yang seperti bayangan ke dada Rama. Seketika matanya membesar, napasnya tersengal, lalu terhenti. Paginya, warga menemukan Rama duduk di kursinya. Ponsel masih menyala, aplikasi judi terbuka. Namun wajah Rama membeku dalam ekspresi ketakutan, matanya membelalak seakan melihat sesuatu yang tak seorang pun ingin lihat. Sejak kejadian itu, banyak yang mengaku melihat bayangan menyerupai Rama berjalan di sekitar rumahnya, sambil membawa ponsel yang menyala tanpa baterai. Kadang terdengar bisikan lirih, "Putaran terakhir, taruhan jiwamu." Dan siapapun yang mendengar bisikan itu, konon akan merasakan dorongan aneh untuk membuka aplikasi judi, seolah Rama kini menjadi hantu yang menjerumuskan korban berikutnya. Raka membuka matanya dalam kegelapan yang begitu pekat hingga ia tak dapat melihat tangannya sendiri. Suara tanah runtuh masih terdengar samar di atasnya, seolah dunia baru saja menguburnya hidup-hidup. Napasnya tersengal, dan hawa lembab menusuk paru-parunya. Sejenak ia mengira ini hanyalah mimpi buruk, sampai ia mendengar suara itu. "Selamat datang di rumah barumu." Suaranya datang dari segala arah. Berat. Dalam. Seakan keluar dari perut bumi. Tiba-tiba tanah di bawah tubuhnya bergetar. Dua sosok hitam muncul, tubuh mereka besar dan membungkuk. Wajahnya hanya rongga gelap dengan mata menyala redup. Raka tak bisa bergerak, seolah bumi menahan seluruh tubuhnya. Makhluk pertama menatapnya. "Kami adalah penjaga kubur. Tugas kami adalah menanyakan apa yang telah kau sembunyikan selama hidup." Kubur itu mendadak melebar seperti perut raksasa yang membuka diri. Di dalamnya muncul bayangan-bayangan masa lalu Raka, keputusan egois, kata-kata yang menyakiti, kebohongan yang ia anggap tidak penting. Setiap bayangan itu mendekat, membentuk wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti. Makhluk kedua berbisik, suaranya menyerupai gemuruh petir jauh. "Di sini, tidak ada yang bisa disembunyikan." Tanah mulai meremas tubuh Raka. Dari setiap sisi, dinding kubur menekan seperti ingin menelan tulang-tulangnya. Ia menjerit, tetapi jeritannya terperangkap di dalam dadanya, berubah menjadi gema yang mengejek dirinya sendiri. Cacing-cacing besar muncul dari retakan tanah, merayap di sekitar tubuhnya, mencium aroma ketakutan yang keluar dari kulitnya. Setiap kali ia mencoba menepis, tanah mengikat lengannya lebih kuat. Kubur itu semakin gelap. Semakin sempit, hawa dingin berubah menjadi panas, lalu kembali dingin, seolah ruang itu bernapas dan marah. Makhluk pertama mendekatkan wajah hitamnya ke Raka. "Sebelum dunia meninggalkanmu, kau meninggalkan banyak kebenaran." Dan seketika, seluruh kubur itu runtuh ke arahnya. Tanah, bayangan dosa, dan suara jeritan masa lalunya menimpa tubuhnya sekaligus. Dalam detik terakhir sebelum semuanya gelap, ia menyadari, siksa kubur bukan hanya siksaan tubuh, tapi pertanggungjawaban atas semua yang pernah ia pilih untuk tidak diperbaiki. Angin panas menyambar wajah Dimas saat ia membuka mata. Ia tidak lagi berada di dunia. Di hadapannya, terbentang sebuah lorong raksasa berwarna merah membara. Dindingnya bergerak seperti daging hidup yang bernafas. Jeritan-jeritan panjang terdengar, menggema dari setiap sudut, membuat bulu kuduknya berdiri. Langkah pertamanya terasa berat. Tanah di bawah telapak kakinya panas, seolah bara api baru saja disiram minyak. Di kejauhan, ia melihat sosok penjaga, tinggi, kurus, bermata cahaya merah. Tanpa bibir, makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Setiap dosa memiliki ruangnya sendiri. Kau akan melewatinya satu persatu. Dimas dipaksa memasuki ruang pertama. Di sana, orang-orang berjalan tanpa arah sambil memikul batu sebesar tubuh mereka sendiri. Setiap kali seseorang terjatuh, batu itu meleleh menjadi cairan panas, membakar kulit mereka sebelum membeku kembali dan harus dipikul lagi. Ruang kedua lebih mengerikan. Pohon berduri raksasa tumbuh dari tanah, dan para pendosa digantung di cabang-cabangnya. Durinya menusuk, masuk ke kulit lalu keluar dari tulang. Mereka menjerit, tapi setiap suara hanya memantul dan kembali menjadi bisikan yang menyuruh mereka mengulang dosa mereka sendiri. Ruang ketiga adalah lautan bayangan. Dimas melihat sosok-sosok hitam menyerupai bayangan diri para pendosa, berbisik dengan suara yang sama persis dengan mereka. Bayangan itu menarik tubuh mereka ke dalam kegelapan, memaksa mereka menghadapi semua kejahatan yang pernah mereka lakukan, tanpa bisa memalingkan wajah. Saat Dimas mengira semuanya telah selesai,
Sang penjaga berhenti di depan sebuah pintu terakhir, pintu terbesar, seolah terbuat dari api yang berputar seperti pusaran neraka. "Ini ruangmu." Dimas gemetar. Di dalamnya, ia melihat semua kesalahan kecil yang dulu ia anggap sepele, janji yang ia ingkari, kata-kata yang melukai, dan pilihan-pilihan egois yang ia benarkan demi kenyamanan diri. Setiap dosa itu berubah menjadi bayangan dirinya, menatapnya tanpa berkedip. Ketika pintu tertutup, suara jeritan panjang terdengar, jeritan yang ia sadari berasal darinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Dimas mengerti, siksa neraka bukanlah hanya api, tapi penyesalan yang tidak bisa lagi diperbaiki.